Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali dengan saya Thomas12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini kita kembali lagi mainin game Radiation Island. Dan kalau kalian belum tahu, ini adalah video kelima atau episode kelima dari rentetan gameplay game Radiation Island. Dan kalian lihat Min udah pakai set baju radiasi, artinya kita bakal datang ke tempat yang ada radiasinya, jadi harus pakai perlengkapan gitu. Dan ini Mimin nggak ninju pohon ya, ini pakai kapak batu ini, sehingga kita bisa nebang pohon gitu. Batang pohon bisa digunakan untuk buat senjata, namun memang senjata juga perlu bahan-bahan lain gitu. Jadi kita bakal farming dulu di menit-menit awal untuk menyiapkan sumber daya. Nah, Mimin bakal coba nebang batu ya, mecahin batu pakai beliung batu. Nah, ada serigala, lihat. Biarin dia nggak bakal bisa lari secepat singa gunung. Walaupun tetap serigala juga berbahaya, tapi nggak seberbahaya itu. Kalian cara ngindarinya, kalau kalian ngerti tombol lompat, sering-sering lompat aja. Nah, oke, kita bakal taruh dulu nih item-item penting dari. Jadi kalau kalian pengen tahu tentang seputar cerita gameplay game, karena Mimin selalu menceritakan tiap episodenya apa yang baru di game Radiation Island, entah itu storyline atau asal usul lokasi dan juga tempat. Jadi harus nonton dari episode awal kalau mau tahu gitu ya. Kalau enggak ya silakan nonton per episode yang kalian mau aja, karena setiap episodenya menyajikan pemandangan yang berbeda-beda gitu. Karena petualangan nggak berhenti di satu tempat, kita harus explore ke daerah lain juga. Oke, kita bakal coba buat ini ya, buat perban gitu. Nggak tahu juga ya, ternyata buat perban sesimpel ini gitu. Ternyata karena nggak ada kain, jadi bisa pakai daun. Mimin lagi mau farming buat apa sih, api unggun ini, misi ini. Nah, ini dia supaya apinya tuh kalau malam jadi terang gitu ya. Api unggun ini gunanya tuh untuk malam hari, namun sengaja Mimin buat sekarang untuk ngetes ombak aja gitu, untuk mencentang misi utamanya atau guide mission, misi bimbingan. Dan ternyata api unggunnya nggak bisa dikantongin lagi. Kalau udah di crafting dia nggak bisa dikantongin lagi ya. Selanjutnya kita bakal coba buat perban. Perlu 10 daun dan juga dua herbal untuk mengcrafting bandage atau perban. Nah, ini kalau untuk peluru lebih ribet lagi ya, buat peluru tuh. Makanya item penting nih yang bakal Mimin coba mungkin di episode berikutnya ya. Kita bakal cari scope gitu, karena banyak banget harta karun yang isinya mungkin senapan, peluru, jadi kita nggak harus capek-capek farming. Kita bakal coba lempar, ternyata miss ya, dia malah kabur. Lihat tuh, kita tadi lempar apa sih, bumerang ke dia nih, kabur dia cuy. Nice, dapat juga, kita dapat kulit serigala dan juga satu tadi yang kuning itu lemak ya, lemak serigala. Oke, kita masih punya satu lagi bumerang, karena buat bumerang juga harus pakai batang pohon dan batu gitu. Sedangkan batu kecil tuh berserakan banyak memang, cuma nyarinya agak susah juga. Mungkin Mimin bakal nggak harus buat video terus ya. Mungkin kalau untuk farming aja Mimin tuh harus fokus farming, giliran udah siap baru buat video, mungkin gitu ya. Soalnya kalau isi video farming kalian yang ada boring gitu ya kan. Oke, nggak bakal boring nih video kali. Mimin bakal coba nerabas masuk ke fasilitas bunker atau bangsal tempat para militer Jepang ya ini. Jadi nekat nggak nekat gitu, daripada boring kita langsung aja lah. Lagi nggak punya senjata gitu, cuman punya satu bumerang aja. Kita mau coba masuk ke fasilitas bangsal ini. Kalau ada senapan gitu atau panah lah, minimal dapat anak panah lah. Apa ini, apakah ini buaya? Ini bukan buaya cuy, dia nyakar. Dia kayaknya zombie deh.
Dia zombie, cuman kayak liker di Resident Evil gitu. Kita lompat aja. Dia nggak bakal bisa ikutan lompat kayaknya. Jadi lebih aman kalau kita berada di atas tempat yang lebih tinggi. Nah ini peti by the way, cuman nggak bisa dibuka tuh. Tuh lihat, dia lari cepet banget. Nggak tahu perlu berapa panah untuk matiin makhluk ini. Cuman kita mencoba untuk ngindarin aja ya. Ini mau coba nekat masuk. Nah tuh dia zombie samurai. Wih ada semua tuh zombie samurai. Lihat ada zombie dokter, zombie ilmuwan ya itu ya, karena dia pakai baju ilmuwan, saintis gitu. Mimin nggak tahu mereka bakal ngikutin apa enggak ya, soalnya kita nih udah cepet banget lari loh. Kita lari sekuat tenaga naik tangga nih, tangga muter-muter. Apakah AI zombinya sepinter itu sehingga dia bisa ngikutin kita sampai ke atas menara? Kita nggak tahu juga ya. Mimin nggak asal lari, kita lagi nyari peti yang isinya looting nih. Jong isi cuma sepatu. Nah ini sama ya, setiap menara pasti bagian atasnya bolong. Kayaknya mau ketembak senapan udara mungkin. Oke sobat Reborn, ini terlalu ke puncak, kita bakal ke area tengah. Kan kaget, sial. Ya dia ternyata dia AI-nya pinter sobat Reborn. Itu barusan si apa sih zombie samurainya ya, ngagetin gitu. Oke cacing kita ambil. Kayaknya dia masih ngikutin. Aduh jatuh, patah tulang, jadi jalannya lambat. Patah tulang sobat Reborn, lihat kaki kita patah ya. Jadi jalannya agak nyengklek gitu. Tapi nggak apa-apa. Walaupun jalannya agak lambat, kita masih bisa jalan. Kita bakal cari sumber daya. Soalnya kalau mati juga, ternyata walaupun pakai normal ya, kalau mati item kita nggak hilang semua, jadi kita nggak apa-apa gitu ya, nekat itu nggak apa-apa. Oke, ini udah sampai ke lantai 2, belum ada looting juga. Kosong lihat. Nah itu kali di situ ada item kali ya. Oke tadi nggak ada damage. Nah ini dia surat 338. Nah itu kayak kode kombinasi ya. Nah ini juga kode kombinasi, itu harus dimasukin sesuai dengan menaranya ya. Nggak tahu tuh zombie samurainya ngikutin apa nggak tahu tuh. Kayaknya dia kejebak deh di dalam sini nih. Oke. Ini harus, kalau kalian masuk ke area kayak gini tuh wajib pakai baju radiasi ya, karena di sini tuh radiasi kenceng banget, bisa ngerusak kulit by the way. Nah kita coba cek daerah sini. Nah ada 2 dokumen, kita jadi punya banyak dokumen ya. Satu dapat teropong ini by the way. Ini udah tahu, karena udah pernah main sebelumnya. Ini tuh teropong biar bisa ngelihat dari jauh. Oke nanti kita baca aja belakangan ya, biarin aja kita klaim dulu aja dokumen-dokumennya. Ini mirip kayak kipas angin, tapi bukan kipas angin. The strong magnetic field, medan magnet kuat dan sangat berbahaya gitu ya, tulisannya gitu. Nah ini kayaknya batu. Nah gimana cara kita keluar? Kita terabas aja deh. Walaupun zombie tengkorak tuh kelihatannya bahaya, mereka tuh nyakar ya, bikin darahan tuh, darah kita bleeding by the way. Kita kecakar barusan, jadi harus pakai perban, kalau enggak pendarahan. Itu dia zombie juga, cuman gerakannya lambat banget, jadi kita bisa hindarin. Lihat ya, kameranya kayak agak ngeblur gitu, mungkin gara-gara efek radiasi. Kamera maksudnya displaynya ya. Jadi radiasi ini mencemari udara juga.
Jadi makanya harus pakai masker kalau ke sini. Ini bukan peti barang kayaknya. Itu kayaknya peti amunisi gitu. Selama nggak ada zombie Jepang aman deh, nggak ada zombie katana maksudnya. Nah, zombie dokter. Nah ini dia nih, dia bisa nembakin racun toksik gitu ya. Jadi kita hindarin aja, kalau bisa sih agak zigzag jalannya ya. Ada peluru ini kita cari, sama dokumen juga ya. Aduh, zombie samurai megang katana. Darah kita sekarat, kayaknya kita nggak bakal selamat deh. Gimana caranya nih? Nah itu di situ juga ada peti. Kita coba cek peti yang ini dulu ya. Nah telat, mati kita cuy. Ketembak dari belakang. Oke, kalau mati kita bakal spawn ke checkpoint ya. Dan syukurnya alhamdulillah tuh itemnya nggak hilang. Jadi kita bisa naruh item, kita bisa baca dokumen dulu. Jadi item-item kayak ntar tuh udah di sini udaranya udah bagus. Kita taruh di teropong. Kayaknya kita harus buat peti baru. Soalnya peti kita udah penuh ini. Kita harus buat peti baru. Untuk buat panah perlu tali ya, string, senar. Kita perlu senar untuk buat panah, dan juga untuk peti kita. Bentar ya. Nah ini banyak banget senjata-senjata bisa di crafting, cuman nggak ada sumber dayanya gitu. Kayaknya aku punya ide. Kita bakal teleport mungkin ya, karena ini udah kepenuhan. By the way kita bisa teleport ke checkpoint sebelumnya, karena untuk buat peti. Nah ini dia perlu sekitar 10 atau 20 batang pohon. Jadi kita bakal buang atau makan daging dulu, lalu kita ambil kayu batangannya, kayu papannya. Lalu kita bakal buat satu peti lagi untuk naruh barang. Oke. Kita crafting 10 ya, ternyata cuma cukup 10 batang pohon aja udah bisa crafting. Oke, kita bakal crafting di sini. Nah, ini dia, kalau udah hijau tuh artinya bisa dipencet. Salah kayaknya, malah hilang. Kita coba lagi. Nah, ini kita coba. Nice. Salah kayaknya. Salah pencet. Harusnya yang sebelah kanan tuh yang gambar sendok semen. Nah, kira bisa juga. Oke, barang-barang penting seperti batang kayu, ranting kita bakal taruh, termasuk peluru juga. Belum dapat pistolnya ya, kita baru dapat pelurunya aja gitu. Oke, selanjutnya Mimin bakal perlu busur panah ya untuk lanjut ke sana gitu. Kita perlu busur panah, jadi kita mungkin bakal teleportasi ke checkpoint sebelumnya di map. Kita bisa teleportasi. Bentar, mana ya? Oke, ini nomor urutan 3141 338 327. Ini lokasinya daerah sini. Jadi kombinasinya tuh kayak acak gitu ya. Sebenarnya kita bisa cari Google juga sih. Tapi nggak acik lah, nggak seru. Jadi kita dapat dari sini aja langsung. 338 327 untuk lokasi menara dekat bagian situ, ada arahnya ya. Oh, di versi map tuh sebelah sini nih. Oke, kita langsung aja teleport. Coba teleport lagi ya. Nah, kita teleport. Nah, ini checkpoint awal kita pas awal kali main di episode pertama nih. Di sini kalau nggak salah ada 2 peti. Nice. Di sini tuh ada busur silang atau busur silang, dan juga ada busur panah gitu.
Kita ambil busur panah aja ya. Untuk anak panah cuman ada sekitaran ada 5 biji. Mimin bakal coba datang ke bangsal ini nih. Kita bakal cek 2 kali. Sebenarnya udah kita cek di episode pertama atau episode kedua kali. Cuman Mimin penasaran, takut ada item yang belum pernah kita cek gitu. Tak kerasa udah maghrib lagi aja. Udah kalau maghrib nih gelap banget, jadi kita untung harus bawa obor ya. Ternyata petinya kosong semua, jadi benar banget ya, nggak bakal ada routing yang muncul mendadak gitu. Ternyata kalau kosong ya kosong gitu. Oke, jadi ini udah kita explore beneran di episode kedua, jadi udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Kosong beneran. Kita coba cek, jangan deh. Nah ini kita penting ambil batu-batu kecil. Ya tinggal udah maghrib gerimis. Hujannya terus banget. Biasa kalau sering hujan tuh gitu. Cuma juga cuacanya random. Dan ini termasuk area tropis, jadi sering hujan. Dan bener banget, semua peti udah kosong ya. Di episode kedua udah kita ambilin. Jadi nggak ada pilihan lain, kita langsung aja teleport ke tempat tadi untuk lanjutin pencarian di bangsal tadi ya. Mungkin kita harus kasih nama bangsal ini ya, atau kita kasih nama fasilitasnya dengan sebutan, karena di situ ada dokter-dokter yang pakai seragam lengkap. Kita bakal kasih nama bangsal para scientist. Kalau dalam bahasa Indonesia itu bangsal para ilmuwan gitu ya, karena di situ tuh banyak dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang penemuan-penemuan gitu. Jadi di situ banyak para cendekiawan atau saintis atau ilmuwan. Oke, sekarang waktunya kita crafting perban atau bandage. Bahan-bahan yang diperlukan tuh adalah daun 10 biji dan 2 biji agace atau herbal, tanaman herbal. Nah ini dia. 1 kali crafting dapat 4 bandage atau 4 perban. 4 perban udah cukup banget deh kayaknya. Jadi kita udah punya berapa sekarang? Punya 19 perban, mantap. Setelah kita cek inventory, ternyata perbannya nggak bisa kekumpul 19 langsung ya, kayak maksimal inventory kita cuma bisa muat 8 sampai 9 perban. Jadi mungkin perban sisanya kita bakal taruh di penyimpanan di kotak. Kita bakal taruh. Sekarang dengan bermodalkan 5 anak panah dan 1 busur panah dan perban total 8 biji, kita bakal OTW balik lagi ke bangsal ilmuwan tadi untuk cari-cari looting lagi. Kayak hujannya deres ya, tapi nggak deres banget, nggak ada petir. Atau mungkin ada petir ya, kita nggak tahu. Semoga aja 5 anak panah ini cukup gitu ya. Minimal ngebunuh 1 kek. Minimal kita harus bisa ngebunuh 1 di antara makhluk tersebut ya. Tuh lihat, menaranya tinggi banget. Itu menara magnetnya kayaknya. Oke. Iya tadi ada petir, by the way, ini hujan. Hujannya deras sampai ada petir berarti tadi. Oke, dia biarin dia orang datang. Nah itu di sebelah sana tuh ada si dokter ya, tapi dia berdiri sendiri di tengah hujan, ngapain nggak tahu juga. Semoga aja dia nggak lari ke sini ya. Oke, kalau dia nggak lari, kita langsung aja lari ke tengah sana tuh. Kita lari ke tengah bangsal. Aduh, nggak mempan dia. Wah, waduh.
Ada 3 butir anak panah lagi. Waduh, di situ, waduh, kejebak kita nggak bisa lewat. Untung aja zombie tengkorak tuh gerakannya lambat gitu, jadi kita bisa ngimbangin mereka gitu ya. Aduh, ada zombie katana. Kabur, mending kita kabur. Aduh, lompat. Zombie katana tuh lari kenceng banget dan sangat bahaya ya sobat Ribbon. Sampai lo kita baca nanti aja. Kita kabur dulu aja. Kalau zombie tengkorak tuh gerakannya lambat, kita nggak perlu takut. Tapi kalau zombie katana tuh sering bikin kita mati ya. Zombie katana tuh veteran dia. Kalau ada dia kita kabur, kalau ada dia kita lari. Mana lagi lootingnya by the way? Masa area sebesar seluas ini nggak ada penyimpanan gitu ya? Dapat anak panah kayak gitu ya kan? Wah, kacau. Aduh, si dokter sudah datang. Oke, dokumen dulu aja, dokumen kita bacain dulu aja. Yang penting-penting. Nah, ini ada peti by the way. Ayo dong. Udah, dikejar-kejar si dokter kita. Oke, dia nggak ada. Nah, si zombie katana, kita coba lawan dia ya. Dulu udah pernah kita ngabisin dia, kita ketembak lagi. Ternyata nggak berubah ya. Nah, ada peluru nih. Kita buang dulu barang yang nggak penting, kita ambil pelurunya. Kita berhasil membunuh 1 zombie samurai lagi atau zombie katana dengan 3 anak panah. Pencapaian lumayan lah, dapat peluru gitu ya. Pisang. Kita perlu makan pisang ya. Gak boleh lapar gitu. Oke, ini dia kombinasinya, kita belum tahu, salah passwordnya di sini. Kita udah pernah ke atas kan tadi. Kita cek lagi buat apa gitu ya. Soalnya isi juga kosong gitu. Di atas sana juga kosong. Wah. Oke sobat Ribbon. Nah, kita lari dulu aja. Si dokter tuh nggak bisa dilawan dia. Lagian panah kita habis. Ada 2 lagi dokternya ternyata. Mantap jiwa, ada 2. Mati konyol yang ada. Oke sobat, udah kehabisan sih. Kalau ada area lain yang bisa dituju selain sini, mungkin kita bakal tuju ya. Bangstalnya udah kosong by the way. Kita mungkin di episode selanjutnya, episode 6, kita nggak bakal ke situ lagi. Yang penting kita sudah baca semua dokumen penting di sana. Lihat. Wah, ternyata di daerah sini ada desa, ada kampung. Kenapa kita nggak kesini aja? Mungkin di episode berikutnya aja kita bakal telusuri desa ini ya. Yang penting kita fokusin untuk episode kelima, kita bakal buat judul Bangsal Para Ilmuwan. Oke, untuk menutup video ini mungkin kita bakal save aja. Kita taruh barang-barang yang udah kita dapat. Atau mungkin kita bakal coba berburu ya sobat Ribbon. Nah, ini domba nih. Kita coba tonjok-tonjokin aja, kalau dia bisa mati. Lama juga nih. Nice. Dapat 1 daging dan 1 lemak. Oke, nggak apa-apa. Ternyata kita bisa nonjokin hewan kayak gitu, bisa pakai hewan buruan, bisa ditonjok-tonjokin sampai mati ya pakai tangan kosong, walaupun lama banget. Tuh, dia ngasilin daging si kelinci. Cuman kita cari kulit tuh langka banget ya, kulit. Kenapa kulit langka? Karena kulit itu adalah komponen utama untuk buat tas gitu. Tas tuh kalau makin lega, makin banyak looting yang bisa dibawa gitu. Oke.
Nice, dapat daging lagi. Wah, si dokter ngejar kita sampai ke lapangan, lihat. Dia ngelemparin racun terbang. Entah senjata apa itu, dia bisa ngelemparin. Entah apa senjata yang bisa kita ambil, nggak tahu juga ya. Oke, mungkin untuk penutupan video ini Mimin bakal coba lawan si dokter pakai tangan kosong. Apa bisa atau enggak kita nggak tahu. Nggak apa-apa, kita mudah nekat. Kita bakal coba tojok-tojokin si dokter pakai tangan kosong. Nice. Terus tonjok terus. Nggak bisa Sobat Reborn, kita mati bakalnya nih. Oke, segitu aja Sobat Reborn, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe. Dadah.